Maka ketika memang hidup Anda merasa kok berat, kok susah, kok repot, kok nampaknya menyedihkan, itu betul. Berarti itu Anda sedang meniti jalan surga. Jalannya Allah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi yang menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus. Yang menjadikan Nabi Ayub habis harta dan tubuhnya. Yang menjadikan Nabi besar Muhammad SAW harus terusir dari kota kelahirannya. Antum sudah? Hati-hati. Kalau hidup nampaknya lempeng-lempeng aja, tenang, nyaman. Tidak ada ujian. Ketawa, bahagia, tidak pernah capek, tidak pernah nangis, tidak pernah keluar keringat, tidak pernah merasa sampai, ya Allah kok gini banget ya Allah hidup saya. Tidak pernah sampai begitu, hati-hati. Jangan-jangan Anda masukkan alamat ke Google Maps salah, bukan surga tapi neraka, jangan-jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz Ahmad Fitri? Kenapa? Kepayahan. Uyuh benar lah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadirin sekalian, doa ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, dalam satu riwayat wa amalan salihan mutaqabbala. Ini adalah doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah untuk membuka waktu pagi. Dan doa ini tidak boleh dibolak-balik. Rezeki dulu, amal dulu, baru ilmu. Tidak bisa. Atau amal dulu, rezeki, ilmu. Tidak bisa. Dia harus urut sesuai urutan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama yang kita minta kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami memohon kepadamu, berikan kepada kami ilmu yang manfaat. Maka semua kebaikan itu tidak mungkin kecuali diawali dengan ilmu. Maka dengan itu An-Nabi SAW mengajarkan kepada kita, pertama meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Karena ketika antum telah memiliki ilmu, telah mengerti ilmu, telah memahami ilmu, baru kemudian mengerti mana harta yang halal dan mana harta yang haram.
Baru setelah punya ilmu minta kepada Allah wa rizqan thayyiba. Di dalam penjelasan yang lain, para ulama mengatakan orang yang hidup di dunia ilmu, Allah yang menyiapkan rezekinya. Orang yang kesibukannya adalah kesibukan untuk ilmu, maka Allah yang menyiapkan rezekinya. Kami dulu, awal-awal masuk di pesantren, itu sebagian di antara keluarga tidak sepakat. Kemudian sebagian di antara mereka mengatakan, anak ente masukin pesantren, ntar mau makan apa? Coba, mau sarungan terus katanya. Mau kemana-mana bawa kitab kuning katanya. Mendingan uangnya dibeliin barang, masukin pasar, suruh jualan, selesai. Nanti kalau sukses, nikahin, beres. Coba bayangin sampai ada orang berpikiran seperti itu. Seakan-akan ketika kita berkhidmat untuk agamanya Allah, itu kemudian Allah akan lalai dari kita, begitu loh. Nah, sampai para ulama mengatakan setelah meminta ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan, kemudian ilmu itu didakwahkan, baru Allah akan datangkan warizqan thayyiba, rezeki yang halal. Dan thayyiba itu bukan cuma halal, halal dan menguatkan kita untuk ibadah. Sebagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i ketika masuk ke rumah muridnya yaitu Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, itu Imam Syafi'i makan begitu banyak. Sampai perutnya terisi dengan penuh makanan. Sampai kemudian anak perempuannya Imam Ahmad bertanya kepada ayahnya, ini kenapa seorang guru yang begitu engkau elu-elukan ilmunya, ternyata dia makan begitu banyak. Dan itu bukan sifat seorang yang berilmu. Kemudian ditanyakan oleh Imam Ahmad kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i? Aku yakin rezeki di rumahmu adalah rezeki yang halal. Maka makanan di rumahmu diambil dari harta yang halal. Dan aku yakin makanan yang didapatkan dari harta yang halal akan penuh dengan keberkahan. Dan dengan keberkahan itu akan menggerakkan tubuhku dalam ibadah kepada Allah. Coba lihat. Jadi pengaruhnya besar. Maka itulah wanita-wanita di zaman salaf, itu ketika suaminya akan berangkat kerja di pagi hari, itu diantarkan sampai pintu rumah. Terus perempuan itu mengatakan kepada suaminya, ya zauji, wahai suamiku, nasbir alal ju' yawm yawmain thalathat ayyam. Wahai suamiku, kalau hari ini engkau tidak mendapatkan rezeki, tidak apa-apa. Karena kami kuat untuk sabar di dalam rasa lapar, sehari tidak apa-apa. 2 hari kami kuat, 3 hari kami kuat. Wala nasbiru 'alan nar lahdatan wahidatan. Tapi ketika engkau memaksakan diri untuk mencari harta dan akhirnya engkau dapatkan yang haram, maka kami tidak rela masuk ke dalam api neraka walaupun sekejap saja. Jadi istrinya pun mendukung suami untuk mendapatkan rezeki yang halal. Karena dia mengerti ini pengaruhnya besar untuk keutuhan rumah tangga. Kemudian setelah rezekinya halal, ilman nafi'an, wa rizqan, thayyiban, baru terakhir apa? Wa amalan mutaqabbala. Kalau rezekinya halal, yang rezeki halal itu diawali dengan ilmu yang benar, maka akan memunculkan ibadah yang oleh Allah diterima. Maka jangan berharap ibadah kita diterima, jangan berharap doa kita diijabah apabila masuk ke tubuh kita harta yang haram. Antum tahu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, suatu hari kelaparan, lapar banget, udah beberapa waktu tidak dapat makan, tidak dapat minum. Tidak lama setelah itu, maulanya Abu Bakar, maula itu mantan budak yang dibebaskan. Kemudian dia mengabdi kepada mantan tuannya begitu. Mantan budaknya Abu Bakar itu datang membawa 1 rantang berisi susu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, al-labanu yughni 'anit ta'ami wasyarab. Air susu itu mencukupkan dirimu dari makanan dan minuman. Jadi susu itu udah cukup udah. Sebagaimana Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah, apa yang terjadi? Karena kelaparan yang luar biasa, maka oleh Abu Bakar
Itu susu satu rantang tanpa ditanya langsung diminum. Langsung diminum. Setelah selesai minum, merasa puas, baru Abu Bakar terkaget. Min aina wajadta hadzal laban? Wahai maulaku, dari mana kamu dapat susu ini tadi? Apa kata mantan budaknya itu? Dulu di zaman jahiliyah, saya ini pintar meramal. Maka tadi waktu saya masuk pasar ada ibu-ibu minta diramal. Dan ramalannya bagus. Maka aku diberikan upah, bayaran satu rantang susu. Antum tahu apa yang terjadi? Teriak Abu Bakar, wayhak. Celaka kamu, kata Abu Bakar. Langsung itu jarinya Abu Bakar dimasukkan ke mulutnya. Supaya susu itu tumpah. Dan terus dilakukan oleh Abu Bakar sampai yang keluar dari perutnya berwarna kuning. Kenapa Abu Bakar melakukan itu? Karena Abu Bakar tahu ketika ini sampai menjadi darah dan dagingku, apa Rasul katakan? Al-lahmu nabata min haramin an-naru awla bih. Darah, daging, tulang yang tumbuh dari harta yang haram, apa Rasul katakan? Neraka lebih pantas menjadi tempat tinggalnya dia. Sementara orang yang tubuhnya dari harta yang haram, Allah tidak akan terima ibadahnya. Allah tidak akan ijabah doanya. Inna rajula yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila sama wa qala ya Rab, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lah. Ada seorang laki-laki panjang safarnya. Yang seharusnya safar itu menjadikan doa kita apa? Mustajab. Salah satu di antara doa yang tidak tertolak, doaul musafir. Da'watul musafir. Doanya orang yang sedang safar. Maka antum minta doain sama ana. Insya Allah mustajab. Mana yang pengen nikah lagi? Kita doain nanti ya. Kenapa harus itu doanya ya? Nah sudah, tapi laki-laki ini dia angkat tangannya. Dan mengangkat tangan itu sebab dikabulkannya doa. Innallaha hayyun karim. Allah itu pemalu. Dan Allah itu gemar memberi. Yastahi min ibadi. Allah malu dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ila sama, ketika seorang hamba itu mengangkat tangannya ke langit untuk berdoa, an yaruddahuma sifran khaibatin. Kemudian Allah tolak doa itu tanpa pemberian. Allah malu. Nah, laki-laki ini safar, dia angkat tangan. Dia ucapkan apa? Ya Rab, ya Rab, ya Rab. Tapi Rasul katakan apa? Wa mat'amuhu haramun. Makanannya haram. Boleh jadi uang untuk membeli makanannya uang yang haram. Atau bahkan yang dimasukkan adalah makanan yang secara zat adalah haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Dan dia sudah kenyang dengan yang haram. Apa Rasulullah katakan? Fa'anna yustajabulah. Mana mungkin orang semacam ini doanya oleh Allah akan diijabah? Tidak mungkin. Nah, maka hadirin sekalian, doa yang kita baca di awal tadi adalah doa yang penting untuk mengawali hari ya. Sudah. Hadirin sekalian, Jamaah Masjid Al-Munawwarah Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang semoga dirahmati oleh Allah. Dan kepada seluruh pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada. Dan kepada pendengar Radio Dakwah Syariah Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, berkahnya tempat, berkahnya amal yang kita sedang lakukan, berkahnya hari Jumat, dan keberkahan hujan yang sedang turun. Maka ini berlipat-lipat berkah. Maka insya Allah tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali atas kehendak dari Allah. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini kecuali karena Allah ingin menjadikan dosa kita terampuni. Tidaklah Allah mengumpulkan kita di tempat ini kecuali Allah ingin mengijabah semua doa dan harapan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan hari Jumat semacam ini
dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hari yang terbaik. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyunahkan kepada kita untuk banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu Asy-Syaikh Abu Bakar Ibnu Jabir Al-Jazairi, penyusun kitab Minhajul Muslim. Ada dipelajari di sini. Kitab Minhajul Muslim. Panduan kehidupan seorang muslim. Itu baru saja meninggal beliaunya. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Dan beliau salah satu ulama di kota Madinah yang paling dicintai oleh jamaahnya. Majelisnya paling ramai. Dan ketika beliau pulang dari majelisnya, dari tempat kajian sampai tempat parkir Masjid Nabawi, itu jalannya memakan waktu panjang. Kenapa? Karena banyak orang yang saking cintanya kepada beliau, itu kepingin mencium tangannya, kepingin mencium keningnya, ingin bertanya kepadanya. Saking sayangnya beliau dengan ilmu, sampai beberapa kali beliau itu sambil ngisi pengajian, itu sambil di sampingnya ada tabung oksigen. Jadi ketika beliau mulai capek, beliau ambil itu, didekatkan ke wajahnya. Berhenti beberapa saat, diletakkan lagi, ngisi ta'lim lagi. Nah, Asy-Syaikh Abu Bakar Ibnu Jabir Al-Jazairi itu ketika sakit, itu pegang tasbih. Pegang apa? Tasbih. Kemudian muridnya ini dapat kabar-kabar yang belum jelas. Lalu oleh muridnya yang mendampingi di rumah sakit ditanyakan kepada beliau, Sami'tul khabara annaka tusalli 'ala an-nabi fil yaumi alfa marrah. Ya Syekh, ketika kami melihat kamu pegang tasbih ini, akhirnya saya dapat berita. Tasbih itu engkau gunakan karena kegemaranmu setiap hari engkau bersolawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Apa kata beliau? Nah, itu tidak benar itu. Saya bersolawat kepada Nabi Muhammad setiap harinya, tidak saya hitung. Tidak saya hitung. Illa fil yaumil jumu'ah. Kecuali di hari Jumat. Betul apa yang kamu bilang, setiap hari Jumat aku tidak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad kurang dari 1000 kali. Subhanallah. Nah, ini namanya orang berilmu. Yang kemudian ilmunya itu betul-betul membuahkan apa? Amal. Nah, maka salah satu sunnah di hari Jumat ini hadirin adalah kita banyak bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, Solo Jawa Tengah ya. Di pagi hari ini kita akan menyampaikan, tapi waktu hanya sisa 10 menit, walhamdulillah. Tapi lebih tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa ya, sampai menjelang azan Jumat itu nggak masalah ya. Sekalian kita Jumatan di sini ya. Antum tidak apa-apa, saya yang apa-apa ini. Sudah, kita mau menyampaikan di pagi hari ini bahwa dunia ini adalah tempat ujian. Coba saya pengen tanya pertama dulu, jawab aja dan tidak usah malu ya, santai aja, santai, tidak usah malu. Angkat tangan yang merasa hidupnya sama Allah tidak pernah diberi ujian, angkat tangan. Angkat tangan, gak usah malu, gak apa-apa, gak apa-apa. Bismillah, ini bukan sombong ini, pengen tahu aja. Angkat tangan, yang mulai lahir, kecil, kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai sekarang tua menjelang kematian, sama Allah tidak pernah diuji, angkat tangan. Ayo, gak apa-apa, ayo. Loh kenapa ini manusia-manusia penuh ujian semua ini ya? Nah maka hadirin sekalian, baik yang laki-laki maupun perempuan, tidak ada istilah kecil, dimanja, muda, foya-foya, tua, kaya, raya, mati, masuk. Tidak ada cerita itu. Anda jangan kemakan. Kalau Anda adalah orang yang beriman, maka pasti ujian itu lazim akan terus menyelimuti orang yang beriman. Yang pertama, saya bawakan ayat-ayat yang insya Allah antum semua sudah faham sehingga nanti pulang bisa difahami dengan mudah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Balad. Surah apa? Al-Balad. Pada ayat yang keempat Allah taala berfirman apa?
laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya kabad itu? Artinya adalah sungguh telah kami ciptakan manusia berada dalam keadaan penuh dengan kesusahan. Siapa yang berfirman? Allah. Pasti benar atau ada kemungkinan salah? Pasti benar. Maka Allah katakan Allah itu ciptakan kita bukan dalam keadaan nyaman, tapi dalam keadaan penuh kesusahan, penuh penderitaan, penuh ujian. Dan ini ada kisahnya. Ketika Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Adam, antum pernah dengar hadisnya insya Allah. Kemudian Nabi Musa itu protes kepada Nabi Adam. Ya Adam, karena engkau, ini kita semua turun ke dunia dan jadi susah. Coba engkau tidak makan itu buah yang Allah larang, kita nikmat di surga sudah. Bidadari, makan minum seenaknya, tidak ada kerja, isinya kenikmatan. Maka apa kata Nabi Adam? Ya Musa, wahai Musa, apakah engkau menyalahkan diriku atas sebuah ketetapan takdir yang telah Allah tuliskan untukku 50.000 tahun sebelum aku diciptakan? Terus Rasulullah bilang apa? Wahajja Adamu Musa. Maka Nabi Adam menang debat lawan Musa. Artinya apa? Artinya memang Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah bukan untuk syurga. Tapi Nabi Adam oleh Allah diciptakan untuk apa? Untuk dunia. Apa dalilnya? Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah mengatakan, wahai para malaikat, aku akan ciptakan satu makhluk yang makhluk itu akan aku tempatkan di dunia. Sebelum Nabi Adam diciptakan, malaikat protes. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah engkau akan ciptakan makhluk yang bakal merusak dan sukanya menumpahkan darah, sementara kami para malaikat ini nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa memujimu, mensucikan dirimu, beribadah di hadapanmu. Kenapa masih perlu manusia? Nah, maka artinya memang kita diciptakan oleh Allah untuk dunia. Pertanyaannya, kenapa awalnya ditransitkan ke surga? Kenapa transit dulu di surga? Tidak langsung aja Allah ciptakan di dunia gitu, selesai beres. Kenapa? Supaya kita tahu bahwa kampung halaman kita itu adalah surga dan bukan dunia. Dan kita semua bakal mudik pulang ke surga. Itulah maka istilah pulang ke rumah Bapak di surga itu milik kita. Hah? Pulang ke rumah Bapak di surga. Bapak itu apa? Hah? Ini kok jadi kebalik begini? Ketika orang Islam meninggal itu nangis semua. Padahal dia bakal pulang ke surga. Sementara ketika orang non-Islam meninggal, mereka nyanyi, mereka kasih pujian-pujian, mereka bahagia-bahagia, dirias, dikasih pakaian indah. Kenapa? Mau pulang ke rumah Bapak di surga. Bapakmu siapa? Iya, maka seharusnya kita yang bahagia. Nah, maka dengan itu ketika Allah ciptakan kita untuk dunia, tapi bakal kembali ke surga, maka tidak mungkin surga itu diraih dengan kemudahan. Maka dengan itu karena Allah kepingin kita balik pulang ke surga, maka di dunia diberi kesulitan. Karena kesulitan itulah hakikat jalannya surga. Antum tahu? Ketika Allah ciptakan surga, itu Allah panggil malaikat Jibril. Jibril, udkhul ilal jannah. Masuk surga. Malaikat Jibril masuk. Setelah malaikat Jibril keliling tamasya di surga, Allah panggil kembali Jibril, udah keluar. Setelah itu oleh Allah diminta penilaian bagaimana surga. Wallahi ya Rabbi wa izzatika wa jalalika la yasma'uha ahadun illa dakhalaha. La hawla wa la quwwata illa billah. Jangan terus, saya dimarahin orang ini. Bagaimana Pak Haji? Terus ya. Ininya suruh berhenti. Alhamdulillah. Ada di tempat lain panjang seperti ini suaranya lebih kenceng dari ini. Waduh kaget gitu.
Jadi materi langsung hilang semua ini. Nah sudah, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Allah setelah masuk surga, ya Allah, demi kemuliaan dan keagunganmu saya bersumpah ya Allah, tidak seorang pun mendengar tentang surga kecuali pasti dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan, makanan, buah-buahan, kesenangan, bidadari, semuanya di surga. Itu ketika Allah ciptakan surga yang pertama. Lalu apa Allah katakan? Wa umira bi an tuhjaba bil makarih. Kemudian Allah perintahkan surga itu untuk diliputi dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsunya manusia. Wa hujibat bil makarih. Sekarang surga itu diliputi dengan perkara yang tidak disenangi oleh manusia. Diliputi. Bukan di dalam surganya, bukan. Tapi apa? Diliputi, dikelilingi, diselimuti. Setelah selesai, Allah perintahkan malaikat Jibril masuk untuk yang kedua kalinya. Jibril masuk. Setelah malaikat Jibril masuk, keliling-keliling, keluar, dibilang apa? Ya Rabbi, wa izzatika wa jalali, laqad khashitu alla yadkhulaha ahadun. Ya Allah, sekarang saya bersumpah dengan kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, saya khawatir tidak seorang pun di antara manusia bisa masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena jalan untuk masuk ke dalam surga itu diliputi dengan perkara yang tidak menyenangkan. Maka sampai malaikat Jibril bilang apa? Aku khawatir ya Allah, tidak seorang pun di antara hambamu yang bisa masuk ke dalam surga. Itulah Allah katakan dalam Al-Quran, فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. Antum tahu? فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Allah bilang, kenapa kalian tidak meniti jalan yang mendaki? Orang itu kalau jalan, jalannya lurus, datar, mendaki, turun, yang paling berat yang mana? Yang mendaki. Maka jalan yang mendaki itu orang kalau tidak kuat fisik, dia bisa terpelanting mundur ke belakang, betul tidak? Terjatuh dia. Nah, maka Allah katakan jalan surga itu al-aqabah. Jalannya begini. Maka Anda hati-hati. Hati-hati. Kalau hidup nampaknya lempeng-lempeng aja, tenang, nyaman. Tidak ada ujian. Ketawa, bahagia, tidak pernah capek, tidak pernah nangis, tidak pernah keluar keringat. Tidak pernah merasa sampai, ya Allah kok gini banget ya Allah hidup saya. Tidak pernah sampai begitu, hati-hati. Jangan-jangan Anda masukkan alamat ke Google Maps salah. Bukan surga tapi neraka, jangan-jangan. Ya, neraka, langsung Google Maps bilang, tret-tret karaoke. Lagi tret-tret khomer. Lagi tret-tret zina. Lagi tret-tret riba. Lagi tret. Jangan-jangan salah alamat kita ini kan. Nah, maka ketika memang hidup Anda merasa kok berat, kok susah, kok repot, kok nampaknya menyedihkan, itu betul. Berarti itu Anda sedang meniti jalan surga. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan jalan surga ini, jalannya Allah ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu dibakar di api. Nabi yang menjadikan Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Yang menjadikan Nabi Yunus ditelan ikan paus. Yang menjadikan Nabi Ayub habis harta dan tubuhnya. Yang menjadikan Nabi besar Muhammad SAW harus terusir dari kota kelahirannya. Antum sudah? Jangan belum, mudah-mudahan tidak. Belum. Repot, susah nantang ini kan. Mudah-mudahan tidak. Kan begitu. Nah, tapi kemudian tidak mungkin kita bisa masuk ke dalam surga tanpa ujian. Sampai kemudian, laqad khalaqnal insana fi kabad. Penuh ujian, penuh susah payah. Itu hakikat di mana Allah ciptakan kita dalam keadaan itu. Ada seorang perempuan disebutkan dalam kitab Safwatut Tafasir. Perempuan ini di rumah dia suaminya jahat. Ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Bu, ibu-ibu ada yang suaminya jahat? Terus curhat, dia curhat. Ya Allah, Bu, jangan curhat di sini. Ini bukan acara curhat dong, bukan.
Ini taklim seriusan ini. Sudah suka mukul, tidak pengertian, tidak pernah menyayangi dia, ngomongnya kasar. Dan perempuan itu bukan makhluk yang bisa dikasari. Perempuan itu lembut betul dia, tidak boleh dikasarin. Jangan sampai angkat suara, jangan sampai, aduh susah. Perempuan ini lembut banget dia. Sampai Rasul bilang perempuan itu gelas kaca. Iya, ketika dia sudah pecah, maka dia tidak akan kembali pada bentuknya yang semula. Sampai Rasul bilang, rifqan bil qawarir. Yang lembut sama perempuan. Yang lembut sama perempuan. Nah sudah, maka perempuan ini tidak kuat lagi sudah. Ini parah banget suami saya ini. Nampaknya sudah tidak ada celah untuk dia menjadi baik. Didoain, disabarin, dinasehatin. Nampaknya susah sudah. Memang wataknya dia sudah apa? Keras. Maka apa yang terjadi? Itu perempuan kabur dari rumah suaminya. Pergi dia. Menjelang azan maghrib. Pergi sebelum suami pulang kerja. Kemudian ketika terdengar azan maghrib, dia berhenti di suatu masjid. Ini kisah diceritakan oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitabnya Safwatut Tafasir ketika menjelaskan apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pasti susah terus hidup kita ini. Sudah, nanti saya jelasin. Susah itu bukan berarti kemudian Anda sampai kok enggak lah. Susah itu bisa dinikmati nanti. Sudah, perempuan itu sholat ke masjid. Ketika itu qadarullah, Allah takdirkan imamnya baca surat Al-Balad ini. Ketika sampai pada ayat laqad khalaqnal insana fi kabad. Perempuan itu mikir, Allah ciptakan saya sebagai manusia dalam keadaan senantiasa susah payah. Terus dia mikir, saya sekarang lari dari kesusahan rumah suami. Saya mau pindah ke orang tua, bakal susah juga. Saya mau kabur ke rumah teman, bakal susah juga. Saya mau lari kerja ke tempatnya orang, bakal susah juga. Daripada saya susah di rumah orang tua, dalam keadaan bermaksiat meninggalkan suami, susah di rumah teman, dalam keadaan meninggalkan suami, susah ketika bekerja bersama orang, dalam keadaan meninggalkan suami, mendingan saya balik ke rumah suami saya, susah saya berpahala. Tidak meninggalkan suami. Nah coba lihat, ini loh kalau manusia itu ngerti, bahwasannya dia itu hidup senantiasa Allah takdirkan, Allah jadikan tabiatnya manusia dan dunia ini penuh dengan kesusahan. Saya mau tanya, kenapa dunia ini penuh dengan kesusahan? Supaya antum tidak merasa betah di sini dan kepingin cepat-cepat pulang ke surga. Coba, kalau orang hidupnya penuh dengan ujian, coba. Ya Allah, mati aja udah. Betul enggak? Betul enggak? Nampaknya perutnya bumi lebih ramah dibanding atasnya bumi ini. Nah, maka dibikin begitu. Itu sampai Rasul katakan apa? Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini apa? Penjaranya orang beriman. Dan para ulama mengatakan apa? Amalan orang di penjara itu cuma dua. Sabar dan ibadah. Bisa di penjara mau teriak-teriak gitu. Pukul sama sipir. Diamlah pianlah. Suruh diam. Dan apa waktu yang lain? Ibadah. Dan kita ini sedang di penjara. Nunggu waktu keluar. Supaya nanti waktu keluarnya enak, kita mau ibadah di sini. Kita mau sabar di sini. Nah, itulah hakikat dunia ini hadirin. Nah, maka sekarang begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita semua. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira setelah mereka mengucapkan kami beriman, kemudian mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa ujian? La, kata Allah. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Dan kami telah uji orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? Karena kami ingin melihat siapa di antara mereka yang benar imannya ketika diuji dan siapa orang-orang yang berdusta dengan keimanannya. Sekarang lihat,
Antum pernah dengar kisahnya keluarga Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ya. As-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang masuk Islamnya itu pertama-tama. Dan dibanding kita, yo jauh. Ammar bin Yasir itu keluarga budak. Ayahnya budak, ibunya budak, dan anaknya pun bukan anak merdeka. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Setelah mereka masuk Islam, ketahuan oleh tuannya. Maka tuannya tidak terima, ingin menjadikan mereka kembali kafir. Maka disiksa, antum tahu kan siksaannya ya? Yang pertama ibunya, yang kedua bapaknya. Sampai Ammar bin Yasir sama Allah dibela dalam Al-Quran. Ibunya diapain? A'azzanallah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita. Amin. Besi itu di ujungnya dibakar sampai merah. Kalau bahasa kita mungkin linggis ya. Tahu linggis? Apa di Banjar namanya linggis? Linggis. Sampai ujungnya merah. Merah betul. Itu ditusukkan mulai tengkuk belakangnya. Belakang leher nih. Sampai keluar di kemaluan bagian depannya. Dan itu tidak menjadikan dia murtad dari agama Islam. Kemudian Yasir, ayahnya Ammar, bagaimana diujinya? Kaki kanan diikat kuda ke sebelah kanan, kaki kiri diikat kuda ke sebelah kiri. Dan itu tidak langsung dipukul lari kudanya, tidak. Ditarik pelan-pelan. Mau coba? Hah? Sampai terputus kakinya dan tubuhnya menjadi dua. Tubuhnya menjadi dua. Lalu si Ammar ini, anak kecil ini, dia ketakutan. Maka Ammar mengatakan apa? Saya kembali ke agama nenek moyang saya. Karena ketakutan tapi hatinya penuh dengan keimanan kepada Allah. Apa Allah bela Ammar dalam Al-Quran? Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang-orang yang terpaksa mengucapkan kalimat itu, sementara hatinya penuh dengan keimanan. Saya mau tanya, ketika keluarga Ammar diuji dengan ujian seberat itu, Rasulullah kan lewat di depannya. Apa bantuan Rasul untuk mereka? Cuma satu. Rasul tidak menyelamatkan itu ibundanya Ammar dari api, besi panas. Rasul tidak menyelamatkan Yasir dari ditarik oleh kuda sampai tubuhnya terbelah dua. Rasul cukup memberikan kepada mereka hiburan syurga. Hiburan syurga. Apa kata Rasulullah? Sabran. Ya Rabb, saya kalau ngomong ini langsung kayak sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Yang sabar keluarga Yasir, kata Rasulullah. Kenapa? Sebentar lagi kalian pindah syurga. Allahu Akbar. Sebentar lagi kalian pindah mana? Syurga. Maka ketika terbayang syurga, maka ujian dunia terasa apa? Kecil. Antum tahu Asia, istri Fir'aun, Asia, ketika dia diazab, diseksa, disakitin oleh Fir'aun, bagaimana caranya? Kalau bahasa Jawanya dipenteng. Dipenteng itu apa? Tangan kanan, sana, kaki, sana. Seperti orang habis motong kambing, kemudian kulitnya diikat ujung-ujungnya itu loh. Itu namanya apa bahasa Indonesianya? Dibentangkan. Kayak layangan putus saja. Dibentangkan itu ya. Jadi tangan kanan ke sebelah sana, tangan kiri ke sebelah sana, kaki kanan ke sebelah sana, kaki kiri ke sebelah sana. Di empat begini. Dan itu diikat sama tali di tengah panasnya padang pasir, diteriknya matahari siang. Ditempelin tubuhnya. Di atasnya dikasih batu panas. Perempuan lu ini. Nggak cengeng. Nggak pakai. Kuat ya. Karena dia tahu ini ujian iman. Allah bilang tidak mungkin kamu ngomong beriman kemudian tidak diuji. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kemudian apa? Sama Fir'aun dipukul. Pah! Dipukul lagi. Pah!
setiap kali pukulan Fir'aun itu mengenai tubuh Asia, antum tahu? Ibtasamat. Asia tersenyum. Terus Fir'aun bilang apa? Pantes gak mau nyembah saya. Gila. Gila. Diseksa malah senyum. Fir'aun tidak tahu. Dia berdoa kepada Allah, bertawassul kepada Allah. Apa yang dia ucapkan? Rabbi bnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qawmidh zalimin. Ya Allah, kata Asia tadi, ketika dia disiksa itu, ya Allah, bangunkan untukku di sisimu ya Allah satu rumah di surga, dan selamatkan aku dari Fir'aun bala tentaranya, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Antum tahu, ketika Asia dipukul sama Fir'aun, itu Allah bukakan pintu langit. Kemudian Allah bilang kepada Asia apa? Rumahmu di surga sudah selesai, sebentar lagi pindah. Coba antum lihat. Bagaimana ini? Terus antum kepingin hidup nyaman-nyaman begini terus masuk surga begitu? Surganya siapa, Pak? Surga itu mahal. Tidak pernah maksa diri untuk bersedekah dengan jumlah yang fantastis. Tidak pernah memaksakan diri pergi jauh dari rumah dalam rangka mencari ilmu. Tidak pernah memaksakan diri capek sholat malam ibadah kepada Allah. Tidak pernah memaksakan diri perut rasa lapar karena kepingin mendapatkan ridhonya Allah. Tidak pernah memaksakan diri sabar atas gangguan orang lain untuk mendapatkan cintanya Allah. Terus mau masuk surga. Apa Allah bilang dalam Al-Quran? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bakal masuk surga? Semurah itukah surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian yang Allah telah datangkan kepada orang-orang sebelum kalian. Massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Mereka ditimpa peperangan, mereka ditimpa penyakit, mereka ditimpa kesulitan. Wa zulzilu. Apa zulzilu itu? Bumi itu sama Allah seakan-akan digoncangkan di bawah mereka. Setiap ada bumi yang dipijak, seakan-akan bumi itu tidak ramah kepada mereka. Sampai apa yang terjadi? Hatta yaqular rasul. Sampai Rasul, manusia paling sabar. Walladzina amanu ma'ah. Dan orang-orang beriman, para sahabat Nabi yang bersama Nabi Muhammad mengatakan apa? Mata nasrullah. Ini pertolongannya Allah kapan datangnya? Saking beratnya ujian. Langsung sama Allah dijawab, ala inna nasrullahi qarib. Ingat kata Allah, pertolonganku itu dekat. Nah, terus mana mungkin kita mau membeli surga, yang surga itu semuanya ada dengan harga yang murah, tanpa mau diuji? Maka kita itu di dunia hadirin, tidak ada seorang pun di antara kita yang dapat 100%. Tidak ada. Nikmat 100% ada? Ada orang kaya raya, mungkin badannya sehat walafiat, mungkin istrinya Masya Allah, bisa jadi diuji dengan anak. Ada lagi sebaliknya, kaya raya, sehat walafiat, anaknya baik, diuji dari istri. Ada orang Masya Allah, anaknya baik, istrinya baik, sehat walafiat, mungkin kekurangan harta. Ada orang kaya raya, istrinya baik, anaknya baik, mungkin tubuhnya sakit. Itulah hakikat dunia ini. Karena apa? Ad-dunya lan yu'tika kulla syai'. Dunia ini tidak mungkin memberikan kepada Anda semuanya. Kenapa? Karena semuanya Allah akan kasih kelak di surga. Penutup. Ini masih, kalau dilanjutkan masih bisa setengah jam lagi, tapi nampaknya sudah harus berhenti. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati. Akan terus Allah datangkan bala. Bala itu apa?
kesulitan, musibah, kerepotan, Rasul bilang la yazalu. La yazalu itu apa? Gak berhenti. Gak berhenti. Akan terus datang kepada orang beriman itu kesulitan, ujian dari Allah. Fi nafsihi, di dalam dirinya. Apa di dalam diri itu? Ya mungkin capek, ya mungkin sakit, atau yang lainnya. Wa waladihi, dari anaknya, boleh jadi. Anak yang kemudian menguras emosi, anak yang kemudian tidak pernah taat kepada orang tua. Wa malihi, dan di dalam hartanya. Dirinya diuji, anaknya menjadi ujian, hartanya menjadi ujian. Fi nafsihi wa malihi wa waladihi. Tujuannya apa? Hatta yalqallaha, sampai ketika nanti dia meninggal dunia berjumpa dengan Allah, walaysa alaihi khati'atun, dalam keadaan dosanya dia sudah habis. Kemana dosanya dia? Allah ampuni ketika dia diuji dan dia sabar. Sampai Rasul katakan apa? Hatta syaukatu yushakuha kafaratun lidzunubi. Sampai ketika kaki Anda tertusuk duri, tapi ingat, dan Anda sabar dengan ujian itu, apa yang terjadi? Maka tertusuknya kaki dengan duri itu akan menjadikan penghapus dosa Anda. Sampai disebutkan dalam satu riwayat dari kalangan para salaf kita, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu kalau sampai 3 bulan mereka tidak sakit demam, itu minta sama Allah, ya Rabbi, ainal huma, ini demamnya mana? Saya takut ini ya Allah, kalau saya tidak sakit ya Allah, ini tidak mengurangi dosaku, engkau mengujiku, mengistidraj. Apa istidraj? Dalam keadaan tidak pernah ibadah, dalam keadaan jauh dari Allah, tapi hidupnya normal-normal aja. Maka mereka minta, karena Rasul mengatakan panasnya demam ketika di dunia mengurangi panasnya api neraka. Nah maka itu hadirin, maka antum jangan berharap hidup di dunia tanpa ujian. Suami diuji lewat istrinya, istri diuji lewat suaminya, orang tua diuji dengan anaknya, anak diuji dengan orang tuanya, tetangga diuji dengan tetangganya. Waja'alna ba'dukum li ba'din fitnah atasbirun. Sebagian kalian dijadikan ujian untuk sebagian yang lain. Tujuannya apa? Cuma satu. Allah mau lihat kalian sabar atau tidak. Nah, tapi ingat, insya Allah ujian yang Allah berikan kepada kita itu bukan untuk menghancurkan kita. Tapi ujian yang Allah turunkan untuk menghapuskan dosa, untuk menambahkan pahala, untuk meninggikan derajat. Karena ada di antara manusia yang kalau tidak diuji, dia tidak kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pendengar RDS Solo 101,4 FM dimanapun Anda berada, dan jamaah Masjid Al-Munawwarah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan dimanapun. Yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.